Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejarah, tahukah Anda bahwa sebuah kerajaan besar di tanah Jawa tidak lahir dari istana megah, melainkan dari hutan sunyi yang dipenuhi keyakinan dan doa. Kisah ini membawa kita menelusuri perjalanan Ki Ageng Pamanahan, murid Sunan Kalijaga, sosok di balik tumbuhnya Mataram, wilayah yang kelak menjadi cikal bakal kerajaan Mataram Islam. Dari tanah perdikan alas mentau, hingga lahirnya peradaban baru, tersimpan pelajaran tentang iman, kepemimpinan, dan kebijaksanaan yang melampaui zaman. Mari kita mulai kisahnya, dan temukan bagaimana sejarah besar bisa tumbuh dari niat yang sederhana. Di tanah Jawa yang kala itu, masih dibayangi runtuhnya kejayaan Majapahit, lahirlah seorang tokoh yang kelak menjadi kunci perubahan besar dalam sejarah Nusantara. Ia dikenal dengan nama Ki Ageng Pamanahan. Seorang bangsawan sederhana yang menyimpan garis keturunan agung dan visi masa depan yang jauh melampaui zamannya. Ki Ageng Pamanahan adalah cucu dari Ki Ageng Selo, tokoh legendaris yang dalam kisah Jawa dikenal mampu menangkap petir. Namun lebih dari sekadar legenda, Ki Ageng Selo adalah simbol kebijaksanaan, keteguhan iman, dan kedekatan spiritual dengan Sang Pencipta. Warisan itulah yang mengalir dalam darah Ki Ageng Pamanahan, darah yang juga terhubung dengan terah kerajaan Majapahit, kerajaan besar yang kala itu tengah menuju senjakala. Di masa mudanya, Ki Ageng Pamanahan tidak memilih jalan kekuasaan atau kemewahan istana. Ia justru menempuh jalan sunyi, mencari makna hidup dan kebenaran sejati. Takdir kemudian mempertemukannya dengan seorang wali besar, Sunan Kalijaga, guru spiritual yang terkenal bijaksana dan memahami denyut budaya Jawa. Sebagai murid Sunan Kalijaga, Ki Ageng Pamanahan tidak hanya diajarkan ilmu agama, tetapi juga falsafah kepemimpinan. Sunan Kalijaga menanamkan ajaran bahwa kekuasaan sejati bukanlah tentang menaklukkan, melainkan tentang mengayomi, bahwa seorang pemimpin harus hadir sebagai pelindung rakyat, bukan penguasa yang ditakuti. Di bawah bimbingan sang wali, Ki Ageng Pamanahan belajar mengendalikan hawa nafsu, mengasah kesabaran, dan menumbuhkan keikhlasan. Ia memahami bahwa perubahan besar selalu bermula dari jiwa yang bersih. Kelak, ajaran inilah yang menjadi fondasi lahirnya sebuah kerajaan baru. Kesetiaan Ki Ageng Pamanahan kepada kerajaan Pajang membawanya pada sebuah ujian penting dalam konflik melawan Arya Penangsang. Ia menunjukkan keberanian dan strategi yang luar biasa. Atas jasanya, Sultan Hadiwijaya menghadiahkan sebidang hutan di wilayah alas mentau, tanah liar yang sunyi, angker, dan dianggap tak bernilai oleh banyak orang. Namun di mata Ki Ageng Pamanahan, alas mentau bukanlah tanah kosong. Ia melihat masa depan di sana dengan doa, kerja keras, dan restu spiritual dari Sunan Kalijaga. Hutan itu perlahan dibuka, ladang ditanami, pemukiman dibangun, dan kehidupan mulai tumbuh. Seiring bertambahnya pengaruh di alas mentau, peran Ki Ageng Pamanahan tidak lagi terbatas pada wilayah pedalaman. Namanya mulai diperhitungkan di pusat kekuasaan Kesultanan Pajang, kerajaan yang berdiri sebagai penerus kekuatan Demak dalam masa yang penuh gejolak politik dan perebutan pengaruh. Pajang membutuhkan tokoh-tokoh yang tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga matang secara batin. Ki Ageng Pamanahan hadir sebagai sosok penyeimbang. Ia bukan bangsawan istana yang haus jabatan, namun juga bukan pertapa yang menjauh dari urusan dunia. Justru karena sikapnya itulah ia dipercaya dalam berbagai musyawarah penting. Pendapat Ki Ageng Pamanahan kerap didengar oleh Sultan Hadiwijaya. Nasihatnya tenang, tidak tergesa,
dan selalu berpijak pada kepentingan rakyat banyak. Ketika Pajang menghadapi ancaman dari dalam maupun luar, Ki Ageng Pemanahan memainkan peran strategis. Ia membantu meredam konflik antar bangsawan, menjaga kesetiaan wilayah-wilayah pendukung, serta memastikan stabilitas di daerah-daerah penyangga kerajaan tanpa banyak sorotan. Dia bekerja di balik layar, memastikan Pajang tetap berdiri kokoh di tengah badai perubahan zaman. Lebih dari sekadar pengaman politik, Ki Ageng Pemanahan turut berperan dalam penyebaran nilai-nilai Islam di lingkungan Pajang. Dengan pendekatan yang halus dan bersahaja, ia menanamkan prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab kepada para pemimpin daerah. Cara dakwahnya mencerminkan ajaran Sunan Kalijaga, tidak memaksa, namun mengakar. Kesultanan Pajang pun tumbuh sebagai kerajaan yang relatif stabil, menjadi jembatan penting antara masa kejayaan Demak dan bangkitnya kekuatan Mataram. Dalam fondasi Pajang itulah, jejak Ki Ageng Pemanahan tertanam kuat. Ia bukan sultan, bukan panglima utama, namun tanpanya arah sejarah bisa berjalan berbeda. Peran Ki Ageng Pemanahan dalam berdirinya dan menguatkan Kesultanan Pajang membuktikan satu hal, tidak semua tokoh besar harus duduk di singgasana. Ada yang memilih berdiri di belakang layar, menanam benih sejarah dengan doa, kesabaran, dan kebijaksanaan. Sebagai penghargaan atas kesetiaan dan pengabdian yang tak banyak diketahui orang, Ki Ageng Pemanahan menerima sebuah keputusan penting dari penguasa Pajang. Ia tidak dianugerahi jabatan tinggi atau kemewahan istana, melainkan sebuah amanah yang jauh lebih berat nilainya, tanah perdikan di wilayah Alas Mentawai. Tanah itu bukan hadiah biasa. Alas Mentawai adalah kawasan liar yang masih dipenuhi rimba, rawa, dan kisah-kisah keangkeran. Banyak yang memandangnya sebagai tempat buangan, bukan wilayah harapan. Namun bagi Ki Ageng Pemanahan, pemberian itu adalah ujian kepercayaan sekaligus ladang pengabdian. Dengan restu para ulama dan petunjuk batin yang ia yakini sebagai isyarat ilahi, Ki Ageng Pemanahan menerima tanah perdikan tersebut tanpa ragu. Tanah itu memberinya hak untuk mengelola wilayah secara mandiri, bebas dari pajak kerajaan, namun tetap mengemban tanggung jawab moral untuk membangun kehidupan yang tertib dan adil. Langkah pertamanya bukan menebang hutan secara serampangan, melainkan menata niat. Ia memulai dengan doa, menentukan batas-batas wilayah, dan membuka pemukiman secara bertahap. Orang-orang yang ikut bersamanya bukan prajurit bayaran, melainkan keluarga, petani, dan masyarakat kecil yang mencari penghidupan baru. Perlahan, Alas Mentawai berubah wajah, dari sunyi menjadi hidup, dari belantara menjadi ladang, dari tempat yang dihindari menjadi tanah harapan. Ki Ageng Pemanahan membangun tatanan sosial yang sederhana namun kuat, di mana kerja keras, kebersamaan, dan nilai agama berjalan seiring. Di tanah perdikan itu pula ia menanamkan konsep kepemimpinan yang berbeda. Tidak ada tembok istana yang memisahkan pemimpin dan rakyat. Ki Ageng Pemanahan hidup di tengah masyarakatnya, menyaksikan langsung jerih payah mereka, dan memastikan keadilan dirasakan oleh semua. Apa yang dibangun di Alas Mentawai bukan sekadar wilayah baru, melainkan fondasi peradaban. Tanah perdikan itu menjadi ruang persiapan bagi lahirnya kekuatan besar yang kelak mengubah peta kekuasaan di tanah Jawa. Dan tanpa gemuruh pengumuman, tanpa ambisi yang diumbar, Ki Ageng Pemanahan menorehkan jejaknya. Dari sebidang tanah sunyi, ia membuka jalan menuju sejarah yang tak pernah sunyi lagi. Waktu berjalan perlahan, namun perubahan di Alas Mentawai berlangsung pasti. Tanah yang dahulu hanya dihuni segelintir keluarga kini berkembang menjadi wilayah yang teratur,
Jalan-jalan tanah mulai menghubungkan pemukiman, ladang-ladang membentang luas, dan pusat-pusat kegiatan masyarakat tumbuh dengan sendirinya. Nama Mataram pun mulai digunakan untuk menyebut kawasan itu, sebuah penanda lahirnya identitas baru. Mataram tidak dibangun dengan tembok tinggi atau simbol kemegahan, melainkan dengan tatanan hidup yang rapi dan disiplin. Masyarakatnya hidup dalam ikatan gotong royong yang kuat, dipandu oleh aturan adat dan nilai agama yang menyatu secara alami. Dari sinilah kekuatan Mataram terbentuk. Bukan dari jumlah pasukan, tetapi dari kesatuan hati. Ki Ageng Pemanahan menyadari bahwa wilayah ini akan melampaui zamannya. Karena itu, ia menyiapkan Mataram bukan hanya sebagai tempat tinggal, melainkan sebagai pusat kekuasaan masa depan. Sistem pemerintahan lokal dibentuk, kepemimpinan dilatih, dan generasi penerus dipersiapkan untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Ketika pengaruh Mataram semakin luas, wilayah ini mulai dikenal sebagai daerah yang mandiri, kuat, dan berwibawa. Para tokoh dari berbagai daerah datang untuk menjalin hubungan, berdagang, dan belajar dari tata kelola yang diterapkan tanpa deklarasi resmi. Mataram telah menjelma menjadi kekuatan baru di pedalaman Jawa. Nilai-nilai Islam tumbuh seiring dengan berkembangnya wilayah tersebut, bukan melalui paksaan, melainkan melalui teladan. Masjid-masjid sederhana berdiri sebagai pusat ibadah dan musyawarah, memperkuat peran agama dalam kehidupan masyarakat Islam di Mataram hadir sebagai pedoman hidup, bukan sekadar simbol kekuasaan. Saat Ki Ageng Pemanahan menutup usia, Mataram telah berdiri tegak sebagai wilayah yang matang dan siap melangkah lebih jauh. Apa yang ia rintis menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Mataram Islam, sebuah kerajaan besar yang kelak memainkan peran penting dalam sejarah Nusantara. Maka sejarah mencatat, Kerajaan Mataram Islam tidak lahir dari perebutan tahta, melainkan dari tanah yang ditata dengan kesabaran, iman, dan visi jauh ke depan. Dari sebuah wilayah sederhana, tumbuh sebuah kerajaan yang namanya akan dikenang sepanjang zaman. Dari hutan sunyi yang pernah dianggap tak bernilai, Mataram tumbuh menjadi cahaya baru di tanah Jawa. Apa yang dirintis Ki Ageng Pemanahan bukan sekadar wilayah atau kekuasaan, melainkan warisan nilai. Ia membuktikan bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari istana, tetapi dari niat yang lurus, kerja yang jujur, dan keyakinan yang teguh. Jejak perjuangan yang terus hidup dalam Mataram Islam, kerajaan yang berdiri di atas fondasi iman, kebijaksanaan, dan keselarasan antara budaya dan agama. Sejarah pun mencatat, kejayaan sejati tidak dibangun dengan ambisi semata, melainkan dengan kesabaran dan keteladanan. Kisah Ki Ageng Pemanahan mengajarkan kita bahwa setiap tanah yang dirawat dengan keikhlasan akan melahirkan masa depan. Setiap perjuangan yang dilakukan dengan niat baik akan meninggalkan jejak yang tak pernah hilang oleh waktu. Sahabat sejarah, jika kisah ini memberi makna dan pelajaran, jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan menuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya dari tokoh besar Nusantara. Karena sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dipetik hikmahnya dan diteruskan nilainya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.